Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, buat teman-teman semua, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang berlimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun 2023 ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman, karena hanya secangkir kopi yang selalu setia untuk menemani hari-hari dan isi hati kalian. Wow, mantap ya. Oke, keadaan market kali ini teman-teman kalau kita lihat ya masih didominasi dengan warna yang merah merona-rona lah ya, maklum ya memasuki hari weekend seperti ini, jadi nggak usah kaget teman-teman ketika di Jumat, Sabtu, Minggu itu rekondisi daripada keadaan market merona-rona seperti ini. Jadi kalian nggak usah kaget ya, karena memang itu siklus mingguan seperti itu. Oke. Di kesempatan kali ini teman-teman ternyata ada sedikit informasi nih yang buat para holder atau investor XRP ini agak bernafas lega gitu ya kan. Kita lihat dulu untuk harganya XRP. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk harga daripada XRP kali ini berada di area 0,45 ya teman-teman, 0,46 lah ya, sudah nyentuh di area 5 juga sebenarnya gitu ya kan, cuman ya terkoreksi kembali. Oke, jadi di sini teman-teman untuk para holder atau para army atau para investor XRP ya, kita lihat perkembangannya nanti ke depannya. Overall ini XRP ini bisa dikatakan ini nanti akan menjadi jembatan mata uang dunia gitu ya, kalau memang benar-benar kasus daripada Ripple ya ini benar clear gitu teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan harga XRP ini akan bisa naik kembali ketika memang gugatan tersebut sudah clear gitu, nggak ada masalah. Nah, sebenarnya SEC dengan Ripple ini apakah mereka bermusuhan atau berteman ya kan? Karena apa? Sampai saat ini seperti sinetron yang dimana ada part-partnya ya, bersambung nyambung lagi, bersambung nyambung lagi, dan gak kiamat-kiamat gitu ya sinetronnya. Cuman ya mungkin di depan layar mereka berantem, di belakang layar mereka menikmati sebat sama ngopi bareng gitu, bisa jadi. Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya teman-teman. Nah, informasi yang pertama yaitu dikutip dari CNBC teman-teman, di mana perkembangan terbaru tentang pembaruan gugatan SEC Ripple ya, CEO Ripple memperkirakan bahwa gugatan SEC vs Ripple dapat mencapai penyelesaian pada akhir kuartal ketiga 2023 ya. Semoga saja teman-teman di kuartal ketiga ini udah ada hasil akhir gitu ya kan, semoga. Nah, terlepas dari gugatan tersebut, Ripple tetap proaktif dalam industri kripto dengan meluncurkan platform CBDC bagi bank sentral untuk mengeluarkan mata uang digitalnya. Nah, ini yang saya bilang ya, CBDC ini teman-teman tidak menutup kemungkinan chain daripada XRP ini bisa digunakan untuk transaksi lintas negara. Ini yang akan mendongkrak harga XRP ke depannya ya. Dan di sini informasi yang berikutnya menurut Coinpedia teman-teman, di mana gugatan XRP vs SEC yang mencapai klimaks, pengacara teratas memprediksikan keputusan yang mengubah permainan pada bulan Juni, yaitu berada di area kuartal ke dua ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke, Juni ini kuartal kedua akhir teman-teman ya, mungkin yang seperti yang kita bahas di awal, memasuki kuartal ketiga udah ada titik-titik terangnya. Semoga saja teman-teman ya ini bisa sedikit membuat kita lega lah. Semoga di bulan-bulan Juni, Juli ya kan, kuartal ketiga ada titik terangnya, mantap lah ya. Nah, semakin ramainya berita tentang XRP teman-teman, di mana investor flock to XRP injek 1,6 billion in a weekly. Nah, jadi ini ada penginjekan atau pemasukan dana sebesar 1,6 billion US dollar teman-teman dalam waktu seminggu ya. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia teman-teman, di mana investor berduyung-duyung ya ke XRP. Jadi investor ini mereka pada masuk nih ya, berbondong-bondong masuk ke XRP, menyuntikkan sekitar dana 1,6 miliar US dollar dalam seminggu terakhir ini ya. Mungkin karena mereka meyakini bahwasannya kasus XRP ini ya, kasus Ripple ini akan segera selesai gitu ya, mungkin seperti itu. Oke. Jadi komunitas kripto telah memantau dengan cermat tindakan harga XRP tahun ini tengah pertaruhan hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC. Terlepas dari ketidakpastian seputar status peraturannya dalam kasus ini, XRP telah menunjukkan kinerja yang sangat positif tahun ini, sebagian besar ya sebabkan oleh berhasilan
keberhasilan penting ya Ripple dalam berjuang hukum melawan regulator sekuritas. Ya kalau kita berbicara tentang kasus XRP ini memang nggak ada akhirnya gitu ya, kayak sinetron, drakor gitu ya kan. Cuman semoga saja teman-teman di tahun ini menemukan titik terang ya, karena di sini banyak sekali ya analis-analis atau katalis-katalis yang memprediksikan nih bahwasanya gugatan SEC ini akan dimenangkan oleh XRP, dan next target minimal kata mereka itu minimal itu bisa nyentuh di area $3 itu harga minim gitu teman-teman ya, 2 sampai $3 untuk harga minim XRP. Tidak menutup kemungkinan ketika memang CBDC sudah jalan ya, CBDC jalan, chain daripada XRP digunakan sebagai chain transaksi lintas perbankan, lintas negara ya, tidak menutup kemungkinan di sini teman-teman ya harga XRP akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya, karena memang penantian hasil SEC dengan XRP ini ditunggu-tunggu oleh para investor XRP gitu teman-teman, dan menurut saya pribadi 99% kasus ini bakal dimenangkan oleh XRP. Kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Dan di sini diungkip dari YouTube ya teman-teman, XRP dan Ripple vs SEC akhir sudah dekat. Nah, jadi banyak sekali media-media yang memberitakan tentang XRP bahwasanya kasus dengan SEC ini sudah mendekati klimaksnya ya. Sudah mendekati akhirnya, tinggal ketok palu mana nih yang akan menang gitu teman-teman. Tapi kalau kita melihat perkembangan menurut media-media yang disampaikan ini 99% condong kemenangan ke XRP gitu teman-teman ya, condong kemenangan ke XRP. Maka dari pada itu kita ketahui bersama ya, dulu saya sempat bilang beberapa waktu yang lalu minimal kalian punyalah 10 sampai 30 XRP teman-teman ya, 10 sampai 30 XRP. Kenapa ya? Karena kita nggak ada yang tahu masa depan kripto itu seperti apa. Siapa tahu harga XRP bisa melejit kan seiring berjalannya waktu, entah di tahun 2025 atau di tahun 2028 ya kan, atau 2030 harganya bisa setara dengan Ethereum, bahkan bisa lebih ya, syukur-syukur seperti itu. Karena kita ketahui bersama fungsi daripada XRP ini ya teman-teman ya, ini akan sangat-sangat penting ke depannya ketika memang XRP ini sudah terlepas kasusnya dengan SEC gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan XRP ini bisa dikatakan mata uang fiatnya cryptocurrency, kurang lebih seperti itulah ya, fiatnya cryptocurrency ya. Nah, semoga saja, karena XRP ini bekerja di sektor perbankan. Kalian tahu lah, investor di belakang XRP ini mayoritas 99% itu adalah sektor perbankan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya ketika kasus ini selesai XRP bisa melejit harganya ya. SEC melawan pukulan lain dalam pertarungan pengadilan karena email skandal William Hinam akan dibuka segelnya. Tetapi apa arti sebenarnya? Oke, jadi ya kasus-kasus ini semoga segera teratasi gitu teman-teman ya. Buat teman-teman semua, buat army XRP ya, holder XRP, tetap semangat, kurangi sambat, kita lihat kinerjanya ya, kita lihat hasilnya nanti. Kita sebagai investor hanya bisa mendoakan saja ya, semoga kasus ini lekas selesai, dan semoga saja benar-benar di akhir kuartal ketiga teman-teman kasusnya real ya, udah kelar, clear, nggak ada ini itu kembali, semoga saja. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang XRP. Tetap semangat, salam cuan.